Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Polimorf akan mempresentasikan hasil kerja praktikum sistem berorientasi objek mengenai modul penukaran poin dengan submodul transaksi penukaran poin. Next. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri ada Rizky Maulana sebagai tim leader, lalu ada Trimel Dawani dan Anandita Putri sebagai sistem analis. Kemudian ada Samsul Raka Raditya dan Muhammad Rizky sebagai desainer. Next. Selanjutnya mengenai tujuan sistem yang kami bangun, yaitu sistem IWES modul transaksi penukaran poin ditujukan agar masyarakat dapat satu melakukan penukaran poin dan mendapatkan konfirmasi transaksi. Yang kedua, melihat ringkasan transaksi berupa poin yang dipotong dan sisa poin setelah penukaran. Yang ketiga, memilih metode penerimaan hadiah berupa voucher melalui SMS atau WhatsApp. Yang keempat, melihat riwayat penukaran poin. Dan yang kelima, menerima notifikasi status penukaran. Next. Kemudian ada tujuan pembuatan dokumen. Dokumen SKPL atau SRS ini bertujuan untuk satu, menjelaskan tahapan pembangunan software berupa model proses, requirement gathering, analisis, dan desain modeling. Yang kedua, menjadi paduan atau acuan pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, sebagai bahan evaluasi selama proses pengembangan. Lalu ada lingkup sistem. Lingkup sistem ini berfokus pada aplikasi bank sampah elektronik IWES dengan target pengguna masyarakat. Sistem mencakup fitur penukaran poin dengan reward dari katalog, verifikasi dan konfirmasi transaksi, pemilihan metode penerimaan hadiah, SMS atau WhatsApp, lalu ada riwayat transaksi serta notifikasi status penukaran. Lanjut ke proses bisnis, di sini tahapan aktivitasnya yang pertama yaitu masyarakat datang ke tempat layanan penukaran voucher, lalu petugas memberikan katalog reward, kemudian masyarakat memilih item reward, petugas memeriksa kecukupan voucher. Jika voucher tidak mencukupi, maka akan kembali ke masyarakat untuk memilih item reward. Jika voucher mencukupi, petugas akan mencatat transaksi. Lalu petugas memberikan item reward dan masyarakat menerima item reward. Next. Dari tahapan aktivitas tersebut dapat diidentifikasi menjadi user requirement, yaitu user requirement yang pertama, masyarakat ingin dapat melakukan penukaran poin dengan memilih item yang diinginkan dari katalog dan mendapatkan konfirmasi transaksi. UR yang kedua, masyarakat ingin dapat melihat ringkasan transaksi yang menampilkan item yang dipilih, jumlah poin yang akan dipotong, dan sisa poin setelah penukaran. UR yang ketiga, masyarakat ingin dapat memilih metode penerimaan hadiah atau voucher. Misalnya, kode voucher dikirim via WA atau SMS. UR yang keempat, masyarakat ingin dapat melihat histori penukaran poin yang telah dilakukan, termasuk tanggal, transaksi, dan status penukaran saat ini. UR yang kelima, masyarakat ingin dapat menerima notifikasi, misalnya push notification di aplikasi ketika status penukaran mereka berubah. Dari user requirement yang telah disampaikan, dibuatkan software requirement, yaitu perangkat lunak harus mampu menampilkan total poin yang masyarakat miliki. Perangkat lunak harus mampu menampilkan katalog item reward. Perangkat lunak harus mampu melakukan verifikasi jumlah poin pengguna dan menampilkan hasil verifikasi cukup atau tidak cukup poinnya. Perangkat lunak harus mampu memberikan konfirmasi transaksi penukaran poin. Perangkat lunak harus mampu menampilkan ringkasan transaksi penukaran poin sebelum konfirmasi dilakukan. Perangkat lunak harus mampu menyediakan pilihan metode penerimaan voucher melalui SMS atau WhatsApp. Perangkat lunak harus mampu menampilkan riwayat penukaran poin berdasarkan tanggal, item, dan status transaksi. Dan ada perangkat lunak harus mampu mengirim notifikasi penukaran poin kepada pengguna. Dari software requirement yang telah dibentuk, itu terbentuk use case. Ada melihat total poin, melihat katalog reward, memverifikasi jumlah poin, melakukan penukaran poin, membuat ringkasan transaksi, memilih metode penerimaan hadiah. Selanjutnya ada
diagram sequence UC2 melihat katalog reward. Masyarakat membuka halaman katalog reward. Halaman katalog reward mengirim request data reward ke controller reward. Controller reward meminta data reward ke item reward. Item reward mengirimkan data reward ke halaman katalog reward. Halaman katalog reward menampilkan katalog reward kepada masyarakat. Hasilnya adalah pengguna dapat melihat daftar reward yang tersedia beserta informasinya. Kemudian ada UC5, membuat ringkasan transaksi. Masyarakat menekan tombol tukar pada halaman reward. Halaman reward mengirim request ringkasan transaksi ke controller transaksi. Controller transaksi mengambil data transaksi dari riwayat transaksi. Riwayat transaksi mengembalikan data ringkasan transaksi ke controller transaksi. Controller transaksi mengirimkan data ringkasan transaksi ke halaman detail transaksi. Halaman detail transaksi menampilkan ringkasan transaksi. Ringkasan transaksi ditampilkan kepada masyarakat sebagai informasi sebelum konfirmasi penukaran. Nah, hasilnya adalah pengguna dapat melihat ringkasan transaksi penukaran poin yang berisi detail reward, jumlah poin yang digunakan, dan informasi transaksi sebelum proses penukaran dilanjutkan. Kemudian ada diagram sequence untuk UC7, melihat riwayat penukaran poin. Masyarakat menekan menu riwayat pada halaman dashboard. Sistem membuka halaman riwayat. Halaman riwayat mengirim request daftar riwayat penukaran ke controller riwayat. Controller riwayat mengambil data riwayat penukaran dari riwayat transaksi. Riwayat transaksi mengembalikan data riwayat ke controller riwayat. Controller riwayat mengirim data ke halaman riwayat. Halaman riwayat menampilkan daftar riwayat penukaran poin kepada masyarakat. Hasilnya adalah masyarakat dapat melihat riwayat lengkap penukaran poin yang pernah dilakukan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai diagram kelas analisis. Baik, saya akan menjelaskan mengenai diagram kelas analisis. Di sini menggambarkan arsitektur sistem menggunakan pola boundary, control, entity. Boundary itu di sini ada beberapa kelas antarmuka seperti halaman dashboard, halaman catalog keyword, dan juga yang lain. Ini adalah tampilan yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Kemudian itu control yang bagian tengah. Setiap halaman memiliki controllernya sendiri seperti controller point, controller penukaran, dan juga yang lain. Bagian ini bertugas mengatur logika bisnis dan menjembatani tampilan dengan data. Kemudian juga ada entity-nya, yaitu merepresentasikan data utama kita, yaitu point, item reward, dan reward transaksi. Halnya itu sederhana, yaitu pengguna melakukan aksi di halaman, controller memproses permintaan tersebut, lalu mengambil atau menyimpan data ke entity. Kami itu memisahkan sistem menjadi 3 bagian, boundary sebagai antarmuka user, controller sebagai pengelola logika bisnis, dan entity sebagai representasi data di database. Tujuannya agar alur data rapi dan mudah untuk dikelola. Kemudian itu ada diagram kelas desain. Itu mendetailkan analisis tadi menjadi diagram kelas desain. Di sini kita bisa melihat atribut dan metode spesifik yang akan diimplementasikan dalam codingan. Fokus utama kita itu ada pada proses penukaran, yaitu kontrol penukaran itu adalah pusat logika karena ia memiliki metode proses penukaran yang membutuhkan parameter user ID, reward, dan metode itu akan berinteraksi dengan kelas point untuk mengecek saldo poin, kemudian dan kelas item reward untuk mengecek ketersediaan hadiah. Jika valid, transaksi akan dicatat oleh kelas riwayat transaksi melalui metode simpan data transaksi. Kemudian ada diagram ORM, yaitu struktur database yang akan kita gunakan. Diagram ini menunjukkan bagaimana data disimpan. Tabel pusatnya itu ada di riwayat transaksi yang menampung foreign key dari berbagai tabel lain terhubung ke poin untuk mengetahui siapa yang menukar, terhubung ke item reward untuk mencatat barang apa yang diambil, terhubung ke metode penerimaan untuk mengetahui cara penerimaan hadiah. Selain itu juga ada transaksi yang berhasil akan memicu pembuatan data di tabel notifikasi penukaran poin untuk memberi notifikasi kepada pengguna.
Kemudian ada penamaan kelas. Yang pertama adalah ada halaman dashboard, kemudian control point, kemudian poin, halaman cutoff reward, control reward, item reward. Selanjutnya adalah halaman detail transaksi, controller penukaran, riwayat transaksi, halaman riwayat, dan kemudian ada control riwayat dan juga halaman metode. Selanjutnya penamaan kelas berikutnya ada controller metode penerimaan, notifikasi penukaran poin, dan main. Next, penamaan data atau atribut itu ada private integer jumlah poin, private string nama reward, private integer poin dibutuhkan, private string status transaksi, private string tanggal transaksi, private string jenis metode. Next, penamaan konstata itu ada maksimal poin, status berhasil, status gagal. Selanjutnya, next, penamaan objek itu ada the controller point, new controller point, the controller reward, new controller reward, the controller penukaran poin, new controller penukaran the point, new point, the item reward, new item reward, ada the riwayat transaksi, new riwayat transaksi, the metode penerimaan, new metode penerimaan, the notifikasi, new notifikasi penukaran poin. Next. Selanjutnya ada penamaan metode yaitu public integer get jumlah poin, kemudian ada public boolean verifikasi poin, integer poin dibutuhkan, ada public void proses penukaran, item reward, public void simpan riwayat transaksi, public void kirim notifikasi string pesan. Next. Kemudian ada penamaan komponen yaitu autentikasi, to session, notification, reward management, transaction, dan API. Next. Lanjut ada UI prototype. Yang pertama itu pengguna itu bisa melihat total poin dan juga pengguna bisa melihat katalog reward. Next. Dan juga pengguna bisa memilih item reward dan juga pengguna bisa menukar reward. Next. Di sini pengguna juga bisa menukar reward, terus sistemnya itu akan menampilkan apakah yakin ingin menukar hadiah dan juga itu sistem itu penukaran diproses. Next. Lanjut, pengguna bisa menukar reward dan juga sistem itu menampilkan poin pengguna dan juga poin reward dan juga sisa poin yang dipotong. Next. Di sini juga terdapat ada dua metode penukaran hadiah yaitu SMS dan WhatsApp, dan juga ada notifikasi metode berhasil diubah. Lanjut. Kemudian di sini juga pengguna bisa melihat riwayat penukaran poin. Lanjut. Dan di sini juga pengguna ketika menukar si reward ini ada dua kemungkinan yaitu penukaran berhasil dan juga penukaran gagal diproses. Next. Baik, sekarang kita masuk ke bagian penutup. Berdasarkan seluruh tahapan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem iWest untuk modul transaksi penukaran poin telah memiliki spesifikasi yang lengkap dan siap diimplementasikan. Dokumen analisis dan desain yang dihasilkan mencakup pemodelan UML, rancangan antarmuka, struktur data WRM, arsitektur MVC, algoritma query, serta coding standar sebagai paduan teknis untuk tahap pengkodean. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem iWest dengan submodul transaksi penukaran poin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.